Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Megasjati dengan nomor 30142022, mahasiswa pendidikan kimia Romba 6B. Saya akan memberikan tanggapan tentang kue tradisional dari kota Waringin Barat, yaitu wadilat sapi yang dikembangkan oleh Bimo Hayati sejak tahun 2018. Hayati itu memfermentasi adonan wadilat sapi supaya adonan wadilat sapi itu dapat mengembang lebih baik, dan secara ilmiah saya itu setuju karena pada saat fermentasi itu bukan hanya mendiamkan adonan, tetapi terjadi proses fermentasi ketika penambahan gula pada adonan dan akan bertemu dengan enzim atau organisme. Bisa dilihat dari reaksi di sini, yaitu gula atau C6H12O6 itu akan diubah menjadi etanol dan CO2. CO2 ini yang akan menyebabkan adonan dari wadilat sapi itu mengembang secara alami, serupa ketika kita pembuatan kue, dan fermentasi akan membantu pelarutan gula yang lebih sempurna dan rasanya lebih merata, dan akan membuat tekstur dari roti itu lebih lembut. Pengembang natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat itu sering disebut dengan istilah kencing kuda. Hal ini dikarenakan amonium bikarbonat garam dari amonia atau NH3 dan asam karbonat atau H2CO3 yang ketika terkena panas atau dipanggang ketika proses dan di dalam adonan itu akan terurai secara termal menjadi gas-gasnya, yaitu bisa dilihat dari reaksi di sini. Amonium bikarbonat itu ketika dipanaskan akan menjadi NH3CO2 dan H2O, dan NH3 ini amonia yang mempunyai bau yang sangat tidak sedap, yang sangat menusuk dan tajam seperti bau dari kencing kuda, maka disebut dengan istilah kencing kuda. Dan CO2 itu untuk pengembangan adonan, dan H2 itu membantu kelembapan saat proses pemanggangan. Terlalu banyak dosis amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat itu, bau amonia itu sangat menetap hingga produknya itu jadi setelah pemanggangan, dan akan membuat produk itu tidak layak konsumsi. Jika digunakan secara berlebihan, itu akan membuat penapasan itu terganggu karena aroma dari natrium bikarbonat itu sangat tajam, dan karena itu pengawet, jadi itu akan membuat saluran pencernaan kita juga terganggu. Menurut BPOM nomor 11 tahun 2019 itu, penggunaan senyawa ini bisa ditambahkan dalam produk makanan tetapi dengan batas yang aman. Lalu analisis dosis ideal dari data kue bakiak bisa dilihat dari tabel yang disajikan di sini. Persentase natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat dari natrium bikarbonat 1, 2, dan 3 ini, skor organilatifnya itu sangat tinggi, yaitu 0,60. Hal ini mungkin bisa diartikan kue dan rasa tekstur dari kue itu udah diterima oleh masyarakat, mungkin karena rasanya yang enak, tidak terlalu pesing karena komposisi amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat ini itu sangat pas, dan ketika dinaikkan presentasinya itu skor organoleptiknya itu turun. Hal ini mungkin dikarenakan terlalu banyak natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat itu akan membuat aroma dari wadilat sapi itu sangat pesing dan kurang disukai oleh masyarakat. Karena tekstur dari wadilat sapi itu yang sangat khas, lembut, tetap renyah tetapi tetap mengembang. Dari data yang disajikan di sini tadi, menurut saya komposisi yang bagus untuk bisa digunakan untuk wadilat sapi yaitu dengan kombinasi natrium bikarbonat 2% dan amonium bikarbonat 1,5%. Karena skor organiknya sangat tinggi yaitu 0,61, yang berarti kan rasa, tekstur, aroma kue dari wadilat sapi itu disukai oleh masyarakat. Posisi tersebut mungkin nanti mudah mengembang dan aromanya itu pas, bisa dikontrol, dan nanti kita bisa memastikan saja pada proses pengovenan supaya bau amonia itu hilang. Selanjutnya, strategi implementasi untuk UMKM lokal yaitu dengan mengadakan pelatihan workshop untuk masyarakat atau ibu PKK yang dilakukan oleh mahasiswa ketika KKN atau penelitian, bisa dilakukan di balai desa atau di rumah-rumah produksi. Nanti kita bisa melakukan diskusi atau workshop dengan praktik secara langsung mengenai takaran, penambahan bahan pengembang yang ideal, lalu komposisi yang pas, lalu efek yang digunakan jika pengembangnya itu berlebihan, dan tips mengurangi aroma dari bau pesing itu tersendiri.
semakin mungkin bisa mudah diterima oleh masyarakat, kita bisa menggunakan poster atau pamflet yang berisikan takaran, komposisi, lalu bahan-bahan, lalu ilustrasi dari hasil kuenya yang sudah jadi, dan sedikit sejarah singkat tentang wadirat sapi tersebut. Lalu setelah kita melakukan pelatihan, lalu UMKM tersebut itu bisa melaksanakan uji coba resepnya dengan produksi yang sangat kecil dengan berbagai resep yang berbeda-beda. Mungkin nanti kita bisa melakukan minta penilaian dari tetangga-tetangga atau masyarakat lainnya untuk menghasilkan formula yang pas atau resep yang pas untuk wadirat sapi bisa diterima oleh masyarakat. Lalu setelah diterima dan kita menggunakan resep yang pas, itu kita bisa memproduksi yang secara besar, dan produk itu bisa dipamerkan ketika kita pasar, pameran lokal, dan lain-lain. Dan kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat lagi untuk packaging yang bagus untuk wadirat sapi tersebut, dan kita bisa memberikan label pada produk wadirat sapi tersebut. Mungkin kita nanti bisa memberikan MMD di rumah produksi dan memberikan tanda pada GMAP untuk rumah produksi wadirat sapi tersebut. Wadirat sapi itu bukan sekedar kue, tapi warisan budaya dari karena makanan tradisional atau kue tradisional, dan kita sebagai penerusnya bisa menjaga warisan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.